Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Karnina dengan NIM 2201010011. Nah, di sini saya ingin berbagi materi mengenai dasar-dasar Simulink pada MATLAB. Baik, langsung aja kita masuk ke pengertian dari Simulink itu sendiri. Nah, Simulink ini merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Nah, aplikasi utama dari Simulink ini adalah simulasi dinamika sistem. Nah, proses simulasi itu dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Nah, Simulink sendiri ini dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi, dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Nah, Simulink ini sendiri terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan sistem yang non-linear. Nah, pustaka yang digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, things, dan search. Nah, mungkin kita langsung masuk saja untuk Simulink ini sendiri. Nah, teman-teman bisa, kalau misalnya tidak mempunyai aplikasi, bisa langsung aja diketik di Chrome atau Microsoft Bing-nya matlab.mathworks.com. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa new, di bagian new terdapat Simulink model atau daerah sini juga bisa. Nah, begini tampilan untuk Simulink model di gitu. Dan saya sedikit tidak menyarankan untuk teman-teman buka Simulink di Chrome karena sungguh lambat ya. Terlalu lambat menurut saya. Jadi saya di sini punya aplikasinya sendiri. Aplikasi MATLAB sendiri ya. Saya close dulu semuanya. Ya. Nah, di sini saya punya aplikasi MATLAB sendiri. Kita buka dari awal ya. Masih ada hapus-hapusin dulu. Jadi mungkin sedikit bentar. Itu aplikasinya terbuka. Oke, nah setelah sudah, nah sama bisa di new icon new, bisa teman-teman add Simulink model. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini ya langsung. Nah, jadi mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu fitur-fitur yang di sini. Nah, untuk memasukkan komponen atau blok-blok yang teman-teman mau coba merangkai, teman-teman bisa pilih ini, library browser. Nah, jadi di library browser, teman-teman bisa mencari apapun itu ya, misalnya teman-teman mencari pada mau cari segala macam yang ada. Nah, di sini sudah tersedia semua berbagai macam, misalnya fungsi alih, hubungan, segala macam, filter, PID, segala macam. Ya. Nah, oke. Nah, jadi pada Simulink Library Browser ini kan terdapat kolom pencarian yang berada di sini. Nah, kita bisa mencari, misalnya teman-teman mencari musik. Tekan enter, lalu tunggu. Nah, found most frequently used. Nah, ini kan bisa ketemu gitu apa yang mau dicari di kolom pencarian. Oke, nah lalu di sini terdapat beberapa fitur. Nah, di sini terdapat sync. Biasanya sync ini sebagai output atau tampilan sinyal yang dapat berupa scope. Terus display, to workspace, lalu ada yang lainnya tuh file, XY grab, stop simulation, output. Nah, biasanya ini tuh untuk
mencari outputnya kita pakai fitur yang syncs ya. Oke. Lalu di sini ada fitur saya akan menunjukkan fitur-fitur utama yang nantinya akan kita pakai. Oke. Lalu kita di sini punya fitur yang namanya continuous. Nah, fitur continuous sendiri ini sebagai blok pemrosesan kontinu seperti transfer FCN, integrator, derivatif, dan sebagainya. Nah, kan ada integrator, derivatif, dan yang lain-lain nih. Zero pool, semalam kita udah bahas zero pool ya. Nah, ini ada ini transfer, fungsi transfer, ini juga ada. Nah, lalu kita ke discrete. Nah, discrete sendiri sebagai blok pemrosesan sinyal discrete seperti delay, difference, lalu ada memori, tap delay, zero order, dan sebagainya ya. Nah, lalu kita di sini ada signal routing. Nah, signal routing ini biasanya sebagai blok pengarah sinyal seperti biasanya ada mode dan dua inputan dengan keluaran satu output, lalu satu input dengan keluaran dengan dua keluaran gitu ya. Lalu ada zoom. Nah, lalu di sini ya, yang paling penting ya sebenarnya dari MATLAB ini karena kita bisa mengoperasikan sebuah operasi matematika. Nah, di sini math operation. Math operation ini sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan yang lain-lain. Nah, itu ada banyak kan, ada untuk mencari nilai mutlak, ada dan banyak banget fitur-fitur yang bisa teman-teman cari di sini. Nah, oke, lalu di browser, lalu kita mungkin agak ke bawah. Nah, di sini kita mungkin lebih belajar mengenai penggunaan block simulink dalam teknik kendali. Oke. Nah, dalam teknik kendali sendiri kita punya yang namanya konstan. Nah, kita search aja. Nah, konstan ini biasanya digunakan pada umumnya digunakan itu sebagai blok sumber sinyal yang memiliki nilai. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini dia. Nah, konstan ini biasanya digunakan sebagai blok sumber sinyal yang memiliki nilai konstan ya. Namanya juga konstan ya. Oke. Nah, lalu next mungkin kita ada yang namanya dalam teknik kendali itu namanya step. Nah, step ini biasanya juga umumnya digunakan sebagai blok sumber unit step response. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk step. Nah, selain daripada dan step, kita juga punya RAM. Nah, RAM-nya apa sih? Biasanya RAM ini digunakan sebagai blok sumber juga, tapi ya dengan unit RAM respon gitu ya. Berbeda dengan step. Kalau step ya untuk step, RAM, RAM. Bentukannya kan step dia agak menurut atas. Lalu di sini biasanya sebagai kita anak elektro pasti sering nah, kalau ada sine wave sendiri biasanya kita pakai sebagai sumber untuk sinusoidal, gambar sinyal sinusoidal. Nah, lalu di sini kita punya yang namanya clock. Clock sendiri yang kita tahu pasti ya kita artikan dengan jam. Nah, begitu juga untuk sistem teknik kendali, clock ini ya sebagai sumber waktu atau simulasi untuk pada blok-blok lain gitu ya. Nah, lalu kita punya yang namanya juga pulse generator. Nah, pulse generator nih apa ya? Pulse generator ini biasanya digunakan sebagai sama blok sumber sinyal juga, tapi berupa sinyal pulsa atau sinyal diskrit. Nah, ya. Lalu kita
Oke, mungkin terhenti sedikit. Oke, selain pulse generator, kita punya two nah, space yang singkat ya sama. Nah, ini space sendiri ini biasanya digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Nah, semalam kita kan sudah belajar tentang workspace ya. Nah, yang workspace ini untuk menyimpan output lalu dari suatu blok ke workspace-nya si MATLAB gitu. Lalu yang akan paling sering kita gunakan ialah scope. Scope ini biasanya untuk menampilkan sinyal atau output grafik biasanya. Output grafik output pada suatu sistem. Nah, seperti ini. Lalu biasanya untuk menghubungkan suatu rangkaian untuk mencari output gitu ya. Biasanya kita pakai MUX. Dari MUX ini dari beberapa input menjadi satu keluaran atau satu output. Nah, ya. Untuk menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu keluaran. Nah, DMUX menginputkan satu inputan dengan beberapa keluaran. Nah, begitu ya perbedaannya MUX dan DMUX. Nah, selain ini kita punya yang namanya gain. Gain itu penguatan ya biasanya di dalam elektronik. Nah, gain ini sama di sini di MATLAB juga sebagai penguat konstanta dalam suatu sistem. Lalu yang tadi sum sendiri biasanya kan atau pengurangan antar dua blok atau lebih, oke? Karena seperti pada umumnya arti pada sum juga untuk penjumlahan atau pengurangan suatu operasi matematika, ya. Lalu seperti yang dalam di dalam search sama ya tadi yang sudah kita jelaskan. Tadi juga sudah sedikit terkait transfer derivatif, integrator, lalu PID controller. Nah, berhubung di next materi kita akan belajar mengenai PID controller. Nah, biasanya nih PID controller ya digunakan sebagai blok PID controller nih ya. Yang lebih mudah digunakan dan juga kita bisa menggunakan langsung karena juga dapat mengubah nilai konstanta yang proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah ya pastinya melalui blok yang ini. Oke, untuk pengenalan model-model di MATLAB, ini kita langsung aja ke percobaannya. Nah, oke. Di sini kita misalnya menampilkan sebuah sinyal sinusoidal. Teman-teman bisa langsung aja ketik sine wave, lalu muncul dia seperti ini. Nah, lalu untuk seperti yang tadi saya bilang, untuk mencari outputnya atau menampilkan grafiknya, di sini teman-teman bisa ambil scope, sama seperti yang lainnya, kita harus run kayak pakai atau Qt atau mau seperti pakai yang kita pakai mesin harus run dan dia juga langsung terbuka. Nah, untuk melihat grafik dari scope ini teman-teman bisa double
Mungkin di sini saya agak kesulitan ya, karena terlalu lambat ya untuk model Simulink ini menurut saya. Oke, salah. Kita run lagi untuk mencari. Ini bentuk gelombangnya. Nanti kalau mau di zoom bisa, mau dibuka. Nah, seperti yang tadi kita kan buat gelombang biasa ya, gelombang sinus yang biasa. Ini kalau misalnya teman-teman mau dibesarkan bisa, atau mau dibesarkan lewat ini aja juga bisa kok. Mau dibesarkan di sini aja, atau mau di daerah area sini juga bisa. Oke, mungkin seperti inilah ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal latihan yang dimana mungkin untuk menampilkan output dari sine wave, step, dan rem yang digabung dengan MUX pada Simulink MATLAB. Oke. Nah, di sini kita tetap ada sine wave-nya, lalu kita akan mencari step dan remnya. Seperti biasa. Search saja di library. Nah, ini untuk stepnya kita keluarkan dulu. Lalu untuk rem, keluarkan juga. Lalu kita pastinya menggunakan kita bisa kecilkan wave, step. Oke, kita langsung dicoba aja. Oke, ini juga biar sama gede semua. Oke, kalau sudah, ini maksudnya kan masih maksudnya masih 2 inputan ya nih. 2 inputan dengan 1 keluaran. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita buat dia menjadi inputannya 3? Mari kita besarkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa double klik di area tengah dan kita mengubah. Nah, lalu langsung aja kita hubungkan. Nah, kita hubungkan aja seperti kita teman-teman pakai multisim atau aplikasi untuk membuat rangkaian yang lainnya gitu ya. Oke, nah kita menggunakan ini ke bentuknya. Nah, ini teman-teman bentuk sinyal dari antara sinyal dari sine wave, step, dan rem. Ini untuk yang garis kuning ini untuk sine wave-nya. Untuk step ini yang garis pink, lalu rem sendiri yang di garis warna toska. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.